Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Sungayang. Yang mana latar belakang masalah ini adalah karena di SMA Negeri 1 Sungayang, khususnya pada kelas 12 IPS, siswa tidak terlalu memperhatikan gurunya. Kebanyakan siswa hanya tidur, mengobrol dengan temannya, bahkan banyak hal lain yang tidak perlu dilakukannya. Hal ini diakibatkan karena gurunya hanya menggunakan metode ceramah dalam memberikan informasi tentang mata pelajaran ekonomi ini. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan minat serta partisipasi siswa terhadap mata pelajaran ekonomi, sehingga apa yang menjadi tujuan pada mata pelajaran ekonomi ini tercapai nantinya. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan pemecahannya. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah apakah dengan menerapkan metode diskusi dapat meningkatkan minat belajar siswa SMA Negeri 1 Sungayang kelas 12 IPS. Selanjutnya, pemecahan masalah. Berdasarkan teori belajar dan media pembelajaran, permasalahan yang terjadi pada siswa SMA Negeri 1 Sungayang kelas 12 IPS ini perlu diselesaikan melalui tindakan guru berupa menggunakan metode diskusi dalam mata pelajaran ekonomi. Dengan menggunakan metode diskusi ini dapat memungkinkan membangkitkan kembali minat belajar siswa lebih jauh terhadap mata pelajaran itu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang menjadi tujuan penelitian kali ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa SMA Negeri 1 Sungayang kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi dengan penerapan metode diskusi. Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah bagi siswa itu meningkatkan prestasinya. Yang kedua yaitu lebih kreatif dan bermakna. Dan yang ketiga adalah mendapat pengalaman yang berharga dengan berani berpendapat dalam forum diskusi. Manfaat bagi guru adalah sebagai acuan dalam menentukan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran guna mencapai ketuntasan bagi siswa. Yang kedua adalah dapat menghidupkan suasana pembelajaran jauh lebih menarik, dapat kepuasan dari hasil belajar siswa, dan yang terakhir adalah mendapatkan pengalaman dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah pengertian minat belajar. Nah, menurut Mahfud Salahuddin, mengemukakan bahwa minat belajar adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Dengan begitu, minat belajar sangat menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, minat belajar dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan. Faktor yang mempengaruhi minat belajar, yang pertama adalah minat siswa. Yang kedua adalah minat belajar dapat diperoleh melalui proses belajar. Yang ketiga adalah bahan pelajaran dan sikap guru. Yang keempat, fasilitas yang terdapat di sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah cita-cita dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah pengertian diskusi. Yang pertama yaitu menurut Hasibuan tahun 1985, diskusi adalah visi dari dua atau lebih individu yang saling berinteraksi secara verbal dengan saling bertatap muka tentang tujuan ataupun target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi ataupun mempertahankan informasi tersebut. Yang kedua adalah menurut Muhammad Yusr Usman tahun 2025 menyatakan bahwa diskusi kelompok adalah suatu proses yang mengatur yang melibatkan sekelompok orang di wajah informal untuk menghadapi interaksi dengan berbagai pengalaman atau informasi, kesimpulan ataupun solusi dari suatu masalah. Yang menjadi tujuan diskusi ini adalah diskusi diadakan sebagai wadah untuk memecahkan suatu masalah, bukan memperumit suatu masalah, bahkan membuat masalah yang baru.
Yang kedua adalah diskusi ini diadakan sebagai wadah untuk menuntut ilmu, menambah wawasan, dan bukan membuat sesuatu pemahaman yang baru. Yang ketiga adalah diskusi diadakan sebagai ajang untuk saling belajar menghargai pendapat orang lain dan mampu untuk berbicara di depan umum. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, di atas maka penulis dapat merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan metode diskusi diduga dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di siswa SMA Negeri 1 Sungayang pada kelas 12 IPS tahun 2020-2021. Lokasi penelitian pada kali ini berada di SMA Negeri 1 Sungayang, terletak di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yaitu tepatnya di kelas 12 IPS 2. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan dokumentasi di tempat penelitian, yaitu di SMA Negeri 1 Sungayang, tepatnya di kelas 12 IPS 2. Nah, selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan yang dihasilkan akibat terjadinya suatu tindakan, yang mana ada perubahan dengan keadaan sebelumnya. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif merupakan suatu data yang nanti dihasilkan dalam bentuk angka, yang mana ketika hasil ini didapatkan, diharapkan ataupun dapat diasumsikan bahwa dengan penerapan metode pembelajaran diskusi ini dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Sungayang. Baiklah, demikianlah penyampaian proposal penelitian tindakan kelas saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.